Halo, selamat sore, Ces Pak Baho. Ini sekarang lagi di lapangan bola nih. Tepatnya di Unimed, lagi bersama pelatih fisik PSMS. Inilah dia kita tampilnya. Bapak Keteng tercinta, Pak Ardi Dusri. Wih. Salam-salam dulu, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Baik. Berarti sore ini nggak latih PSMS ya? Tadi pagi latihan. Oh, tadi pagi latihan karena Sore res. sore res. Besok pagi? Besok res juga karena kita ada mau menghadapi piala dan malamnya Mau launching ya? Launching. Ini Pak, ini kan untuk pertandingan hari Minggu Pak, menanya persiapan pemain lah Pak. Gimana secara umum fisiknya Pak? Apakah memang sudah diterapkan persiapan umumnya? Apakah persiapan fisik gimana itu Pak? Tolong diterangkan Pak. Sudah. Jadi di awal latihan kita kan persiapan umum dulu. Iya, persiapan umum. Persiapan umum ya, lebih utama ke kondisi fisik. Ya. Kemudian di persiapan umumnya dia fisik umum lah kan itu kan. Kemudian ada masuk juga persiapan fisik khusus. Ya. Khusus untuk sepak bola. Nah, itu udah dijalani. Kemarin berapa lama tuh Pak persiapan umum Pak? Ya, ini kan kita dikontrak mulai bekerja tanggal 3. Cuman ada kendala sedikit. Pemain yang masuk itu kan tidak serentak semua. Iya, benar. Tidak serentak semua. Jadi ada tahapan-tahapannya. Iya. Nah, jadi kalau kita tunggu penuh dulu atau semua full dulu itu nggak mungkin karena waktu berjalan terus. Jadi sambil jalan dilakukanlah persiapan dan yang datang itu diapakan lah, diakalin. Diakalin lah ya. Diakalin karena kan ada yang datang belakangan. Jadi menurut Bapak kemarin pemain yang terlambat datang itu secara fisiknya gimana kemarin Pak? Sudah siap nggak mereka itu? Iya Pak, waktu di awal yang belum siap karena kelihatan dari cara game aja itu kan kelihatan nggak bisa napas, energinya, tenaganya itu belum ada, belum terlalu baik. Apalagi kayak terakhir semalam Pak itu nonton uji coba siapa itu yang pemain depan itu si Rizky ya? Rizky Noviansa ya. Itu kan apa nggak terlalu gemuk tuh Pak menurut Bapak Pak? Masih agak sedikit, tapi dia kan agak lain juga model badannya. Dia kan ototnya juga besar tebal juga. Oh, itu pengaruh ya. Pengaruh. Apa nggak bisa kurus lagi tuh Pak? Oh, menurut Bapak kurang berat badan bisa nggak? Bisa, saya udah sarankan beratmu masih agak lebih berat sedikit lah gitu. Lebih berat lah sedikit. Tapi masih taraf normal lah gitu. Tapi kalau bisa dia lebih turunkan berat badan lagi, itu akan lebih ringan lagi dia. Lebih ringan ya. Lebih ringan. Kalau lebih ringan kita lari, kita satu gerakan itu aja kan mengurangi tenaga energi yang keluar lebih banyak. Oh iya benar. Jadi semakin ringan kita, semakin sedikitlah energi yang kita gunakan untuk bergerak. Kan kemarin orang Bapak sempat nih tes V2 Max tuh yang di Jasdam, ya kan? Betul. Itu secara kan tidak semua itu Pak. Kalau dengan pemain-pemain baru, apakah ada nggak khusus mereka dilatih untuk ngambil V2 Max-nya? Melihat. Kan jangan gini kita Pak. Kita kontrak pemain, tapi fisiknya kurang, V2 Max-nya di bawah. Itu pula. Ya. Gimana tuh Pak kemarin? Pak? Ini kan sekarang syarat untuk dikontrak kan bukan itu dulu. Syarat dikontrak kita lihat dulu. Tapi tugas kita lah untuk menaikkan apa. Karena kalau kita di Indonesia ini hanya sangat sedikit lah pemain yang punya kesadaran. Punya kesadaran mempersiapkan dia mau dikontrak nih. Dia latihan dulu itu sangat sedikit. Sedikit ya. Kalaupun ada yang latihan tapi latihannya belum semua pemain lah melakukan persiapan untuk dirinya itu. Nah, jadi setelah masuk dia baru biasanya itu agak lebih intensif disiapkan. Itulah gunanya pelatih fisik menyiapkan itu. Tapi kalau menurut Bapak yang semalam terakhir ini yang masuk ini? Yang terakhir tuh masukkan Agung ya. Agung sama Rizky ya. Agung 15 Februari. Ya, sama Rizky sama. Sama orang tuh. Sama orang tuh. Sama Rizky. Jadi kalau menurut Bapak yang kedua itu nggak perlu lagi tes V2 Max. Bukan nggak perlu, tapi waktu kita ini kan udah mepet ya. Karena udah mepet, kemudian kita tes pun kan perlu waktu juga. Satu orang dengan banyak orang kan sama aja. Kalau dipisah mereka gitu Pak, khusus dibuat gitu nggak perlu, nggak bisa. Iya, tapi kita kan harus melatih yang lain. Oh iya. Nah, jadi kan saya kan harus melatih yang lain. Jadi badan kan cuma satu. Nah, cuman kan kita tes itu kan ada salah satu untuk memastikan saja. Iya. Nah, sebenarnya dari kita bisa menilai itu melalui pengamatan juga bisa. Tapi akan lebih lengkap lagi, akan lebih valid lagi kalau ada datanya. Iya, itu guna tes itu.
Tapi sebenarnya kalau kita yang sudah berkecimpung di sepak bola itu udah tahu kita kan, nah ini gini nih. Tapi kalau kita ngomongin begini aja kan orang nggak percaya, mana buktinya? Iya. Karena kan harus perlu bukti ya kan. Harus perlu bukti. Ada data tertulis deh kan. Bahkan kemarin itu kan makanya agak persiapan kita tuh agak terganggu sedikit. Terganggunya gini. Harusnya lengkap dulu pemain semua. Idealnya nih ya. Idealnya lengkap pemain semua. Dilakukan tes awal. Setelah tahu dari tes awal nih, disitulah kita membuat program. Tahu dia kemampuan awal, kita buatlah program. Oh dari sini dia, dari sini kita mulai nih kan gitu. Nah, maka kita baru setelah itu kita latihan, baru dilakukan tes lagi. Ada nggak peningkatan dari tes awal tadi kan gitu. Istilahnya macam kayak awak kuliah dulu, pretest dan posttest. Pretest dan posttest. Jadi aku kan sempat dapat, Pak. Betul. Jadi kita pretest dulu, kita lakukan treatment, latihan. Kita tes lagi supaya melihat ada enggak perkembangannya. Ada enggak peningkatannya. Kalau nggak ada peningkatan. Jadi tes itu sebenarnya banyak fungsinya. Bisa melihat juga program kita. Jangan-jangan salah program kita kok nggak meningkat. Oh iya benar Pak. Nah, kemudian juga melihat dari kemampuan pemain, ada peningkatan nggak dia? Nah, jangan-jangan dari latih kok nggak meningkat. Latihan bagus, tapi nggak meningkat. Kau macam mana kau istirahat? Kan orang latihan kalau nggak istirahat juga nggak bagus. Jadi kan untuk berprestasi itu kan ada 3. Apa itu ya Pak? Ya, saya selalu mengatakan pertama latihan yang berkualitas. Yang kedua istirahat yang berkualitas. Yang ketiga makan yang berkualitas. 3 ini kombinasinya. Kalau benar. 3 ini tidak terpenuhi, salah satu aja yang tidak bisa dipenuhi dengan baik, tidak ada prestasi. Jangan kita berharap prestasi. Jangan berharap Pak ya. Jangan berharap prestasi. Karena prestasi itu bukan disulap-sulap bilang. Prestasi bukan sulap-sulap. Iya benar. Kalau misalnya makan nggak benar. Iya. Tenaga dari mana? Iya betul. Tenaga kan dari makanan. Nah, makanan bagus. Istirahat nggak bagus. Sampai larut malam pun lah kemana-mana juga dia misalnya. Anjlok fisiknya juga. Kan gitu kan? Anjlok fisik. Sebenarnya fisik kan salah satu komponen aja dalam sepak bola. Di samping teknik, skill teknik, mental dan taktikal gitu. Jadi kalau menurut Bapak secara fisik anak-anak sudah oke ya, siap tempur lah ya. Siap. Sudah dikatakan di atas 90% ya. Di atas 90%. Sesuai dengan waktu yang diberikan sama kita, kita maksimalkan. Tapi kita kan tidak tahu juga lawan bagaimana. Karena semuanya ini tergantung juga kepada lawan. Contoh, kita belum bagus, lawan belum bagus lagi, lebih belum bagus. Nah kan kita bisa lebih baik dari mereka. Iya betul. Kita udah bagus, tapi lawan lebih bagus lagi. Karena mereka latihan. Karena mereka latihan, mungkin persiapannya lebih bagus. Nah, kita udah bagus, tapi mereka lebih bagus. Nah, kan tergantung kepada pesaing juga kan. Kalau menurut Bapak uji coba kemarin ada pengaruh nggak dengan kualitas fisik pemain? Uji coba kapan? Yang sebelumnya ini. Oh iya. Ada nggak pengaruhnya? Iya. Itulah yang tadi yang saya sambung. Ada kekeliruan sedikit, tapi ini kan banyak faktor yang nggak bisa kita kontrol. Contoh, 10 hari baru latihan, sudah ada turnamen. Turnamen ini tingkat internasional. Yang kemarin Ramayadika. Harusnya kan nggak begitu. Nah, sementara lawan kalau kita lihat persiapannya udah lama itu. Dan divisi 1 Malaysia. Liga 1. Kan gitu kan. Nah, jadi harusnya uji coba itu apa yang diuji. Nah, kita masih dalam 10 hari. 10 hari itu kan masih berkisar antara membangun endurance membangun kekuatannya dulu. Iya benar. Nah, jadi kan latihan itu ada tahap-tahapannya. Belum bisa kita masuk ke powernya. Iya betul. Jadi ada tahapan-tahapan. Kalau kita paksakan ke powernya pada saat mereka main kram pula. Kram. Takutnya gini Daya Pak. tahan nggak ada. Iya kram yang disalahkan siapa? Pelatih fisiknya. Itu dia, ya kan. Jadi memang kemarin itu sedikit itu aja kendalanya. Pertama pemain tidak serentak datangnya. Bertahap-tahap. Yang kedua ada turnamen juga. Jadi turnamen kalau kita press pun kita memperhitungkan juga ada turnamen. Nanti anjlok kali. Kalau anjlok kali kan nanti kalau penonton atau kan nggak mau tahu. Mereka mau taunya menang. Dia mau taunya menang. Nggak tahu ada persiapan kita kan. Persiapan nggak ada itu nggak tahu dia. Persiapan baru sedikit nggak tahu dia itu. Karena kan kebanyakan
Katak mayoritas lah Pak penonton ini, taunya cuma PSMS itu harus menang. Iya. Nggak mengerti dia di bidang-bidang kepelatihan ini Nggak kan. usah nggak usah penonton. Ya. Orang pun kalau main bola mengharapkan siapapun menang. Iya. Nggak ada cerita lain. Bermain jelek pun asal menang nggak masalah. Oh, Pak, jangan itu dia. Iya kan? Betul. Kita bermain bagus tapi kalah. Itu apa? Iya. Kan bukan bermain bagus yang diminta. Lagi Pak. Ya. Ya, hati Glenn ya. Rajin-rajin latihan ya. Jangan ngelem Glenn. Iya sih latihan. Yang jelasnya pokoknya kita secara fisik sudah oke ya. Siap tempur. Siap tempur. Seandainya ini kalau saya memisalkan, tinggalkan sekarang maintenance. Karena meningkatkan fisik dalam waktu yang udah tinggal tersisa beberapa hari nggak bisa. Bisa lagi. Kita cuma maintenance merawat yang Iya. ada. Ya, Kalau kita bisa tampilkan tatkala kita melawan Aceh itu saja, tatkala melawan Aceh itu bisa kita pertahankan gitu. Kita insya Allah bisa. Fisik kita waktu melawan Persiraja kemarin itu. Persiraja itu sudah cukup. Karena apa? Persiraja itu Liga 1 Iya. dan dibantu dan ada 4 pemain asing. Pemain asing ya. Kita bahkan bisa menekan, Iya. bisa mendominasi Iya. baik penguasaan bola. Cuman ke skor aja kita kalah. Tapi dari segi permainan kita secara akumulasi Tidak kalah jauh. bukan tidak kalah jauh, kita unggul. Oh, kita unggul ya. Kita unggul. Iya. Tetapi sepak bola kan namanya kan bukan unggul pole possession, bukan Iya. unggul yang lain, unggul skor. Iya, benar. Disitulah kita kalah. Iya, betul. Tapi dari segi apa? Kita menekan Persiraja. Itu Liga 1 dan ditopang oleh 4 pemain asing. Kita ada pemain asing. Ini kita besok nggak ada latihan ini, jelas nggak ada pagi sama sore nggak ada. Sabtu berarti tinggal Sabtu pagi. perawatan Sabtu ini aja ya. Ya, tinggal merawat. Iya, tinggal aja. merawat. Iya, merawat ya. Kalaupun tidak bisa fisik itu begini juga. Tidak bisa juga turun kalau istirahat benar ya. Iya, Istirahat benar, makan benar. Tidak juga bisa turun anjlok kayak gitu. Oh, enggak. Enggak bisa turun kayak gitu. Iya. Turun fisik itu juga perlahan-lahan kayak gitu juga. Iya. Nah, Makanya kita Sabtu pagi kecuali dia begadang. Oh. Begadang terus. Iya. Atau melakukan hal-hal yang ekstrim lah. pokoknya dia Sabtu kita bergerakkan lah istilahnya berapa 30 menit ya. Ya sekitar itu kita kan keteladan karena apa? Lawan pun biasanya dia dicoba lapangan juga. Jadi kita lihat lapangan juga walaupun kita udah di sini tapi kita memanfaatkan waktu minimal untuk menjaga maintenance kebugaran kita. Dan kita tentu pada hari Minggunya itu yang kita harapkan. Kita bisa bermain hari Minggu itu Secara maksimal. Kita mengharapkan maksimal dan kita mengharapkan terutama hasil maksimal. Siap. Hasilnya yang perlu maksimal. Iya benar. Terserah karena sepak bola prestasi itu tetap Hasil akhir yang diminta. Hasil akhir yang diminta. Bukan prosesnya. Bukan begini. Iya, iya. Saya lebih senang kalau disuruh memilih. Iya. Mana yang lebih senang bermain bagus tapi kalah atau bermain tidak terlalu bagus tapi menang. Saya lebih senang tak terlalu bagus menang. Tapi menang ya. Iya. Hasil akhir diminta Hasil Pak, akhir. ya. Iya. Karena nggak ada ball possession segini. Iya, Kita iya, kalah ya nggak iya, ada. nggak ada. Karena yang dinilai FIFA itu adalah yang menang. Hasil akhir ya. Hasil akhir. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Senang bertemu kembali Pak ya. Oke, terima kasih. Biar CS tahu Pak Ardi ini adalah dosenku dulu. Jadi jangan ada pertanyaan kalian dari mana kenal sama Pak Ardi. Ugas kepala kau, Pak Ardi dosenku. Dosen PA aku. Sekali 6 bulan aku Pak ya. Sekali 6 bulan aku menghadap sama Pak Ardi. Dan pernah juga aku dapat mata kuliah sepak bola Pak. Semester 2. Oke Pak, terima kasih sukses selalu Pak ya. Oke, selamat sore CS Pak Bo. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Ya, oke.